Kenangan. Berbagai kejadian yang pernah kita alami merupakan pelajaran yang dapat membantu kita untuk terus bertumbuh. Baik itu kejadian yang kita kategorikan sebagai kemalangan maupun keberuntungan. Keduanya sebenarnya adalah kejadian yang netral, namun sesuai dengan frekuensi yang kita pancarkan, kita akan mengidentifikasi kejadian yang kita alami sesuai dengan getaran kita. Ketika kita berada pada frekuensi rendah seperti amarah, maka kejadian apapun yang hadir di hidup kita akan membuat kita merasa tidak nyaman. Namun, ketika kejadian yang serupa muncul di kehidupan kita, ketika kita memancarkan frekuensi tinggi, maka semuanya menjadi membahagiakan. Pernahkah kita menyadari hal ini? Sebagai contoh, ketika kita berada bersama dengan teman-teman kita, setiap teman, begitu pula halnya dengan diri kita, memancarkan frekuensi yang berbeda. Variasi dari frekuensi yang dipancarkan dapat kita rasakan berdasarkan emosi dari masing-masing individu. Sebagai ilustrasi, ketika kita kemudian melihat sebuah pertunjukan tari yang sama, lalu salah seorang teman mengkritisi tata rias dari sang penari. Teman yang lain terkagum-kagum dengan gerakan sang penari. Kemudian, kita sendiri melihat bagaimana keanggunan dari sang pencipta termanifestasi melalui sang penari. Bisakah kita melihat bagaimana tingkat kesadaran atau frekuensi yang dipancarkan masing-masing individu memberikan persepsi yang berbeda dan unik? Maka, dapat kita pahami bersama bahwa sesungguhnya bagaimana kita melihat realita atau dunia yang kita tinggali sebenarnya bergantung dari bagaimana kondisi alam batin kita sendiri. Jika kita penuh dengan kemarahan, maka kita akan melihat dunia sedang tidak baik-baik saja. Namun, jika kita dipenuhi dengan kebahagiaan, maka kita melihat dunia begitu indah, layaknya surga. Kemudian, apakah yang membuat masih begitu banyak orang merasa bahwa kehidupannya dipenuhi dengan kesengsaraan? Salah satu penyebabnya adalah kenangan. Kenangan adalah memori yang pernah kita alami sebagai salah satu pembelajaran di kehidupan ini. Ketika kita melekatkan diri kita dengan kenangan, maka di alam batin kita akan terus mengulang frekuensi yang sama seperti ketika kita berada di titik kenangan tersebut. Hal ini menyebabkan energi kita tersumbat, sehingga pikiran kita menjadi tidak damai. Mengapa kita melekatkan diri kita dengan kenangan? Karena kita berpikir bahwa kita hidup pada lajur waktu yang linier. Artinya, ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Padahal sesungguhnya, kita hidup di momen saat ini, di mana semua kejadian hadir saat ini. Pertumbuhan tubuh fisik atau penuaan sebenarnya hanyalah ilusi, di mana pemrograman ini tertanam di alam bawah sadar kita. Ketika hal ini diyakini oleh banyak orang, maka akan tercipta matriks dengan keyakinan kolektif. Inilah yang mengurung umat manusia berada di bawah ilusi bahwa kita adalah makhluk yang penuh penyakit dan cepat tua. Kemudian, bagaimana agar kita dapat hidup tanpa terus memutar kenangan di benak kita? Kuncinya adalah dengan mengatur fokus, di mana kita harus menyadari kemana arah dari pikiran kita sendiri. Ketika sebuah kenangan muncul di benak kita, maka kita tidak perlu memberikan perhatian terhadap kenangan tersebut. Memberikan perhatian kepada sebuah kenangan, artinya kita melompat ke poin waktu di mana kejadian tersebut terjadi. Inilah yang menyebabkan energi kita tidak stabil. Maka, kita perlu melatih diri kita untuk tidak memberikan perhatian terhadap kenangan yang hadir di benak kita. Ketika kita tidak memberikan perhatian, maka energi kita tidak akan mengalir ke kenangan tersebut. Inilah salah satu wujud dari melindungi energi diri di tingkat mental. Kita dapat melatih hal ini ketika kita sedang meditasi atau sebelum tidur saat kita dalam kondisi rileks. Tidak memberikan perhatian apapun terhadap kenangan yang muncul di benak kita akan membantu kita untuk hadir di momen saat ini. Hanya ketika kita sudah mampu mengendalikan energi diri, kita dapat kemudian dengan leluasa melompat ke poin waktu tertentu tanpa melekatkan diri kita dengan kenangan yang ada. Hal ini tentu tidak dapat kita lakukan secara instan, karena pengendalian diri perlu kita kuasai sebelum kita dapat mengendalikan energi mental kita sendiri. Namun, hal ini sangat mungkin untuk dilakukan oleh umat manusia karena sejatinya kita terlahir dengan potensi yang sama sebagaimana kita diturunkan oleh keluarga galaktik kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyadari kekuatan ini dengan cara menanggalkan segala pemrograman palsu seperti dogma, doktrin, sistem kepercayaan, serta ketakutan yang selama ini mengekang kita
dari kebebasan dalam diri kita.